Baiklah, perkenalkan, nama saya Jones, NIM 19104169313, kelas A2 Pagi Manajemen, mata kuliah E-Marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS saya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawaban: digital adalah suatu sinyal atau data yang dinyatakan dalam serangkaian angka 0 dan 1, dan umumnya diwakili oleh nilai kuantitas fisik seperti tegangan atau polarisasi magnetik. Digital berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani, berarti jari jemari. 2. Jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawaban: mengapa digital marketing itu penting? Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa mengeluarkan promosi secara langsung kepada konsumen. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawaban: bisnis crowdsourcing adalah bisnis yang mengandalkan banyak orang, di mana sumber produksi bukan hanya dibuat oleh satu orang saja, namun juga dari masyarakat sekitar. Bisnis yang memiliki nama lokal sebagai urun daya ini bisa dikatakan konsumen, juga merupakan produsen. 4. Jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawaban: crowdfunding berbeda dengan sistem peminjaman lainnya. Dalam crowdfunding atau urun dana, Anda justru mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Mirip-mirip dengan P2P. Crowdfunding melibatkan 3 pihak: pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Free-to-free P2P lending. Free-to-free P2P merupakan suatu sistem platform yang mempertemukan pemberi pinjaman kreditur dengan peminjaman debitur. Dalam P2P, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa agunan KTA. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding, dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Jawaban: crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dan membantu para pengusaha pemula sejak tahun 2015. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkanlah proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, melalui jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambaran maupun video. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal, karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal
yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. 6. Cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-cara. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawaban: melakukan jual beli di internet salah satu cara mendapatkan uang di internet tanpa modal. Yang paling mudah dilakukan oleh siapa saja adalah dengan melakukan jual beli online. Kita sudah bisa menjalankan bisnis online hanya dengan bermodalkan jaringan internet melalui smartphone. Untuk produknya, kita bisa menjual produk fashion, produk makanan, produk elektronik, produk olahraga, dan produk kecantikan. Menawarkan jasa di internet. Jasa adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan sepanjang masa. Ingin mengetahui cara cari uang di internet, namun tidak mau kita bisa mencoba mencari uang dengan menawarkan jasa. Di dunia ini banyak sekali jasa yang dihasilkan karena adanya internet. Affiliate marketing yaitu membantu menjual produk situs lain dengan cara pembeli membeli produk melalui link yang bagikan. Kemampuan untuk menjadi affiliate marketing salah satunya adalah harus ahli di bidang SEO, yaitu bagaimana mendapatkan orang untuk datang ke WhatsApp melalui mesin pencari. 7. Apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawaban: web analisis adalah pengumpulan, pelaporan, dan analisis data yang dari sebuah situs web. Fokus dari web alternatif adalah mengidentifikasi pengalaman pengguna atau bisa juga disebut user experience. Data-data ini akan diukur berdasarkan pada tujuan organisasi dan pengguna website. Data tersebut untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari rencana yang telah disusun sebelum. Web analitik ini biasanya digunakan untuk pemasaran online, bisa juga digunakan untuk semakin mengoptimalkan. Penting untuk mengembangkan analisis web relevan dan efektif dengan produk yang kita tawarkan. Analisis web penting karena menilai masalah konten web sehingga mereka dapat diperbaiki, memiliki perspektif yang jelas dari kecenderungan situs web, memantau arus lalu lintas dengan menggunakan web, menunjukkan tujuan akuisisi. Tujuan utama dari melaksanakan analisis web adalah untuk mengoptimalkan situs web untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Hotel ini menyediakan data drive laporan untuk mengukur aliran pengunjung seluruh situs web. 8. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCO. Sebutkan dan jelaskan model TCO tersebut. Jawaban: TCO adalah model membuat strategi digital marketing ala Robstock Marketing di Afrika Selatan yang saat ini Januari 2017 menjabat sebagai
Carmen Mirum South Africa. 9. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS Marketing. Jawaban meringkas bab 1 dan 2 dikumpulkan di grup WA dan FB. Sekian dari saya, terima kasih.